Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kelayakan bisnis yang berjudul AMDAL atau Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang yang ada namanya Hendri Siswanto, Dia Rahmawati, Karisa Mahreza, Maya Cipta, dan Rifatun Nisa. Next. Definisi. Apa sih AMDAL itu? AMDAL itu merupakan suatu proses dalam studi formal dari studi kelayakan bisnis untuk memperkirakan tentang bagaimana dampak dari lingkungan terhadap rencana kegiatan usaha proyek koperasi bisnis yang bertujuan untuk memastikan tentang adanya masalah-masalah dari dampak lingkungan yang akan segera dilakukan analisis pada tahap awal. Perencanaan dan perancangan proyek sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan kelanjutan dari proyek bisnis. Selanjutnya, komponen lingkungan hidup. Yang pertama adalah hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer. Yang kedua ada sumber daya manusia. Yang ketiga keanekaragaman hayati. Yang keempat kualitas udara. Yang kelima warisan alam dan warisan budaya. Yang keenam kenyamanan lingkungan hidup. Yang ketujuh nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. PP 51 tahun 1993 ditetapkan 4 jenis studi AMDAL. Yang pertama, ada AMDAL proyek. AMDAL proyek yaitu adalah AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya rencana kegiatan pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan izin dan mengevaluasi studi AMDAL-nya ada pada Departemen Perindustrian. Yang kedua adalah AMDAL terpadu atau multisektoral, yaitu adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan dalam proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Sebagai contohnya adalah satu kesatuan kegiatan pabrik pulp dan kertas yang kegiatannya itu terkait dengan proyek hutan tanaman industri untuk menyediakan bahan bakunya pembangkit tenaga listrik uap atau PLTU, untuk menyediakan energi dan pelabuhan untuk distribusi produksinya. Di sini terlihat adanya keterlibatan lebih dari satu instansi, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan, dan Departemen Perhubungan. Yang ketiga itu adalah AMDAL kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Contohnya adalah rencana kegiatan pembangunan kawasan industri. Dalam kasus ini, masing-masing kegiatan di dalam kawasan tidak perlu lagi membuat AMDAL-nya karena sudah tercakup dalam AMDAL seluruh kawasan. Yang keempat adalah AMDAL regional, yaitu adalah AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi, berada dalam satu kesatuan ekosistem, satu rencana pengembangan wilayah sesuai rencana umum tata ruang daerah. Contohnya adalah AMDAL regional adalah pembangunan kota-kota baru. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rifatun Nisa.
Selanjutnya ada kegunaan AMDAL. Yang pertama, peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun. Yang kedua, peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang diisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknik dan ekonomis. Next. Selanjutnya ada peraturan dan perundang-undangan AMDAL. Peraturan-peraturan yang berlaku secara internasional mengenai AMDAL dapat berupa deklarasi, perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral. Sebagai contoh adalah deklarasi Stockholm yang disebut Declaration the United Nations Conference on the Human and Environment yang oleh semua negara anggota PBB tahun 1972. Berlaku di dalam negeri, di Indonesia, peraturan dan perundang-undangan dapat dijumpai pada tingkat nasional, sektoral, maupun regional atau daerah. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan merupakan peraturan baru pengganti dari peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1986. Peraturan pemerintah ini ditindaklanjuti oleh SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10/15 Tahun 1994. Isi dari peraturan pemerintahan ini penulis sajikan ulang untuk hal-hal yang dianggap paling penting dari sisi bisnis. Next. Selanjutnya ada komponen AMDAL. Meliputi keseluruhan kegiatan pembuatan 5 dokumen yang terdiri dari PI, penyajian informasi lingkungan, KA, kerangka acuan, ANDAL, analisis dampak lingkungan, RPL, rencana pemantauan lingkungan, dan RKL, rencana pengelolaan lingkungan. ANDAL sendiri adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Artinya, dampak penting di sini adalah perubahan lingkungan yang amat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Yang perlu digarisbawahi dari pengertian di atas adalah tidak semua rencana kegiatan harus dilengkapi dengan ANDAL, karena ia hanya diterapkan pada kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilaian AMDAL, Pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yaitu ada sistematika pengelolaan lingkungan. Yang pertama, usulan proyek. Usulan proyek datang dari pemrakarsa, yaitu orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, penyajian informasi lingkungan. Usulan proyek kemudian mengalami penyaringan yang bertujuan untuk menentukan perlu atau tidak perlu dilengkapi dengan ANDAL. Penyaringan dilakukan dengan penyajian informasi lingkungan atau disebut PIL. Perlu dibuatkan ANDAL karena dinilai proyek akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Tidak perlu dibuatkan ANDAL karena diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak penting. PIL kurang lengkap dan dikembalikan ke pemrakarsa proyek untuk perbaikan sebelum diajukan kembali. Selanjutnya, menyusun kerangka acuan. Bila instansi yang bersangkutan memutuskan perlu membuat ANDAL, pemrakarsa bersama instansi tersebut menyusun kerangka acuan TOR sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan bagi analisis dampak lingkungan. Selanjutnya, membuat ANDAL.
Pemrakarsa membuat andal sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, kemudian mengajukannya kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dikaji lebih dulu sebelum mendapatkan keputusan. Kemungkinan hasil penilaian ada 3, yaitu 1. Andal disetujui, kemudian pemrakarsa melanjutkan pembuatan RKL dan RPL. Andal ditolak karena dianggap kurang lengkap atau kurang sempurna. Untuk ini perlu perbaikan dan diajukan kembali. Selanjutnya, andal ditolak karena dampak negatifnya, karena tidak dapat ditanggulangi oleh ilmu dan teknologi yang telah ada, diperkirakan lebih besar daripada dampak positifnya. Selanjutnya, membuat RKL dan RPL. Bila andal telah disetujui, maka pemrakarsa dapat melanjutkannya dengan membuat rencana pengelolaan lingkungan RPL dan rencana pemantauan lingkungan RPL untuk diajukan kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya, implementasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan bila RKL dan RPL telah disetujui. Maka implementasi proyek dapat dimulai, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan aktivitas pengelolaan lingkungan. Selanjutnya ada dokumen rencana kelola lingkungan atau yang disingkat dengan RKL. RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya pencegahan atau pengendalian dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Berikut upaya aktivitas kelompok atau pengelolaan RKL, yaitu dengan mengelola dengan menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif tata ruang mikro dan rencana bangun proyek. Yang kedua, ada pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menanggulangi atau meminimalisasi dampak negatif baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi maupun saat setelah usaha berakhir, seperti rehabilitasi lokasi proyek. Yang ketiga, ada pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa ataupun pihak lain seperti masyarakat. Yang keempat, ada pengelolaan lingkungan yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya yang tidak dapat pulih, hilang, atau rusak seperti akibat usaha atau kegiatan. Yang kelima, ada rencana pengelolaan lingkungan. Yang pertama, ada dampak penting dan sumber dampak penting yang dapat diuraikan secara singkat dan jelas, yaitu seperti parameter lingkungan yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar dan diuraikan secara singkat, yaitu seperti sumber dari timbulnya dampak penting. Apabila dampak penting timbul sebagai akibat langsung dari rencana usaha atau kegiatan, maka diuraikan secara singkat pula jenis usaha atau kegiatan yang merupakan penyebab dari timbulnya dampak penting tersebut. Yang kedua, ada tolak ukur dampak, di mana tolak ukur dampak yang digunakan adalah untuk mengukur lingkungan yang akan terkena dampak akibat rencana usaha atau kegiatan yang berdasarkan bahan baku mutu standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, di mana keputusan para ahli dapat diterima secara ilmiah, lazim, dan digunakan oleh instansi yang bersangkutan. Yang ketiga, ada tujuan rencana pengelolaan lingkungan, seperti misalnya secara strategis harus dikelola untuk suatu rencana industri dan dikelola secara spesifik, yaitu dengan mengendalikan mutu limbah cair yang dibuang ke sungai, khususnya parameter BOD 5, COD dari lebih kecil daripada tersuspensi total, dan pH kalau misalnya menggunakan limbah cair dari pabrik kertas seperti itu. Yang keempat, ada pengelolaan lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan yang diutarakan juga mencakup upaya pengoperasian unit atau sarana pengendalian dampak, misalnya pengelolaan limbah, di mana unit atau sarana yang digunakan sebagai aktivitas dari rencana usaha atau kegiatan. Kelima, ada lokasi pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan sifat dampak penting yang dikelola. Dapat mungkin lengkap pula dengan sketsa, gambar, atau petanya.
Yang keenam, ada periode pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan dengan memperhatikan sifat dampak penting yang dikelola, lama berlangsungnya sifat kumulatif dan berbalik tidaknya dampak serta kemampuan pemrakarsa seperti dana dan tenaganya. Yang ketujuh, ada pembiayaan pengelolaan lingkungan, di mana pembiayaan untuk melaksanakan RKL merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemrakarsa rencana usaha yang bersangkutan dan mencakup seperti biaya investasi, lalu ada biaya operasi, dan biaya personal. Selanjutnya juga ada biaya pendidikan untuk melatih keterampilan dari operasional tersebut. Di 8 ada institusi pengelolaan lingkungan yang mencantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur di tingkat nasional maupun daerah. Selanjutnya ada upaya pengelolaan UKL dan UPL, di mana pengelolaan lingkungan hidup UKL atau upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab atau kegiatan yang tidak wajib dilakukan AMDAL. Seperti Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 286 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban dari UKL dan UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL. AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia dalam pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha atau kegiatan. Proses dan prosedur UKL dan UPL tidak dilakukan seperti AMDAL, tetapi dengan menggunakan isi formulir yang berisi tentang identitas pemrakarsa, rencana usaha atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan tanda tangan serta cap yang dibutuhkan. Oke, baik, selanjutnya saya lanjutkan untuk studi kasus tentang AMDAL ya. Pelaku usaha pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah lingkungan. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan industri di Semarang yang beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Selain itu, sejumlah industri di Semarang juga masih banyak yang belum secara rutin, yaitu 6 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah atau Bapeda Semarang. Kalau sebuah kawasan industri sudah beroperasi belum melakukan studi AMDAL, Bapeda tidak bisa berbuat apa-apa. Kami paling hanya bisa mengimbau, tapi tidak ada tindakan apapun yang bisa kami lakukan. Terus terang, Bapeda adalah instansi yang mandul, kata Muhammad Wahyudin kepada Subidang AMDAL. Bapeda Semarang menceritakan bahwa industri di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang misalnya, sejak beroperasi 2 tahun lalu hingga saat ini belum mempunyai AMDAL. Padahal menurut Wahyudin, salah satu syarat agar sebuah kawasan industri bisa beroperasi ialah memenuhi kewajiban melaksanakan studi AMDAL. Bapeda berkali-kali menelpon pengelola kawasan industri tersebut menanyakan kelengkapan dokumen AMDAL mereka. Namun sampai sekarang, jangankan memperoleh jawaban berupa kesiapan membuat studi AMDAL, bertemu pemilik kawasan itu saja belum pernah. Jika pihak berwenang yang tetap memberikan izin kepada suatu usaha industri atau kawasan industri untuk beroperasi, lalu belum menjalankan studi AMDAL, hal ini merupakan bukti bahwa bukan saja pengusaha yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, juga ditunjukkan sejumlah pemilik usaha industri ataupun kawasan industri dengan tidak menyampaikan laporan rutin 6 bulan sekali kepada Bapeda. Kawasan industri di Terjoyo misalnya tidak pernah menyampaikan laporan perkembangan usahanya, terutama yang diperkirakan berdampak pada lingkungan kepada Bapeda. Nah, semoga juga dilakukan pengelolaan lingkungan industri kecil atau LIK di bangunan baru.
Keadaan tersebut menurut Pendudin mengakibatkan BPJS tidak bisa mengetahui perkembangan di kedua kawasan industri tersebut. Padahal perkembangan sebuah kawasan industri sangat perlu diketahui oleh BPJS agar instansi tersebut dapat memprediksi kemungkinan pencemaran yang bisa terjadi. Ia menambahkan instansi kecil seperti industri mebel sebenarnya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun selama ini orang terlalu sering hanya menyoroti industri besar. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi ini, satu, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dua, AMDAL sebagai dokumen penting atau laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek. Dokumen ini juga penting untuk evaluasi, untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dengan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas. Peran AMDAL dalam pengelolaan proyek, AMDAL merupakan salah satu uji kelayakan lingkungan yang dibicarakan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknis dan ekonomi. Upaya pengelolaan lingkungan yang diutarakan juga mencakup upaya pengoperasian unit atau sarana pengendalian dampak, misalnya unit pengelolaan limbah. Bila unit atau sarana yang dimaksud dinyatakan sebagai aktivitas dari rencana usaha atau kegiatan. Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan serbaguna bagi pemerintah, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Saya rasa cukup untuk presentasi malam hari ini. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf dari kelompok 5. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.